Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangikan Allah, jemaah pengajian halakoh yang sudah milad ke berapa kemarin ya? Ya. Ketiga ya. Ketiga tahun, Masya Allah ya. Semoga Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sesuai dengan tadi perbincangan kita bahwa di sini saya belum menyampaikan tentang bab proses atau tahapan atau apa langkah dan perjuangan kita menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Oke, kita mulai. Sebelumnya suara saya jelas? Suara saya jelas ya? Ini personilnya udah pindah-pindah duduknya, susah saya mengingat ininya. Jelas ya, suara saya jelas ya? Oke. Yang pertama saya akan awali ini dari sebuah pertanyaan. Nah, ibu jawab aja, jujur ya, salah enggak apa-apa, palingan pulang. Kira-kira ujian itu besar atau kecil? Nah, kira-kira ujian dalam hidup ini besar atau kecil? Besar ya. Kira-kira ujian hidup ini banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Banyak. Kalau besar atau kecil? Besar. Patutlah wajah penuh ujian. Jadi begini Bu, pernah dengar kalimat ini enggak? Semakin dekat dengan Allah, semakin banyak ujian hidupku. Pernah dengar? Atau mungkin pernah rasakan kali ya? Jadi saya sampaikan begini, semakin dekat dengan Allah, semakin kita banyak ujian, itu benar tapi tidak boleh diungkapkan itu. Sama dengan, coba ibu ngomong deh sama suaminya nanti, semakin dekat dengan abang, makin pening hidupku bang. Lebih kurang kayak gitulah. Semakin dekat dengan kamu, semakin pusing aku. Artinya apa? Dengan manusia saja tidak bisa, apalagi dengan Allah yang maha pencemburu. Manusia cemburu tapi Allah maha pencemburu. Artinya apa? Bahwa semakin dekat dengan Allah itu memang semakin sering diuji, saya nggak bisa pungkiri. Karena begini Bu, cara manusia mencintai manusia beda dengan Allah mencintai manusia, itu beda. Kalau Allah kan khalik, pencipta. Kalau manusia makhluk, betul ya? Cara manusia mencintai manusia beda dengan Allah mencintai manusia. Kalau manusia mencintai manusia dengan memberi. Ya karena aku cinta sama kamu, aku peduli sama kamu dengan cara memberi. Manusia mencintai manusia yang lain dengan cara memberi. Tapi kalau Allah mencintai manusia dengan cara menguji. Ini beda banget. Nah loh kaitannya apa saja? Gini Bu, Allah itu ketika mencintai manusia itu dengan cara menguji. Kenapa? Karena manusia butuh ujian. Kenapa manusia butuh ujian? Ada dua manfaat ujian yang kita butuh dalam hidup kita ini. Yang pertama, kita butuh ujian agar kita kuat. Bayangkan kalau orang gak pernah diuji, kayak mana hidupnya? Punya masalah sedikit aja dia stresnya luar biasa. Tapi kalau orang udah sering diuji, maka insya Allah dia akan lebih kuat. Dan ini valid.
Ya, ini tidak bisa diganggu gugat lagi. Bahwa Allah ketika mencintai manusia, Allah berikan ujian, tetapi tujuannya supaya manusia itu lebih kuat. Contoh, ibu ada masalah di perumahan, ada masalah di RT, ada masalah ibu di pengajian, di masyarakat. Banyaklah masalah ibu nih. Tahu-tahu ada teman ibu yang cerita sama ibu, "Duh, aku pusing kepala." Kenapa pusing? "Mertuaku bikin aku kesal aja." Masih mending mertuamu, aku satu RT lagi bikin kesal gitu kan. Nah, kenapa ibu bisa menasehati orang? Karena ibu sudah naik kelas. Sudah ada ujian yang lebih besar daripada itu. Tapi percayalah bahwa setiap ujian itu Allah takar. Kan sering ustadz-ustadz bilang, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebankan kita, melainkan kita mampu memikul beban ujian itu. Dan bedanya adalah kalau kita di kehidupan ini, kalau kita di sekolah, kita diajarin dulu baru diuji, betul? Tapi kalau di kehidupan ini, kita diuji dulu baru kita ngambil pelajaran. Maka kita itu sering ngalamin fase di mana, oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya. Karena kalau di dunia ini, dalam kehidupan kita diuji dulu baru kemudian kita ambil pelajaran. Jadi sebenarnya kita butuh ujian. Kalau kita nggak pernah diuji, maka mental kita lemah. Kalau mental kita lemah, kita sering stres dalam hidup ini. Maka saya pengen sampaikan kepada kita semua, kalau ada kita-kita yang diuji, percayalah bahwa itu udah cocok Allah kasih dengan kapasitas kita yang ada. Mungkin nggak seorang guru SD itu ngasih ujiannya anak SMP? Mungkin nggak? Nggak mungkin, Bu. Itu gurunya yang salah itu. Pasti dia memberikan ujian yang sudah diajarkan kepada muridnya. Tujuannya apa? Adalah supaya cocok nih, kompatibel nih dengan anak murid itu. Maka ketika kita diuji, katakanlah kepada Allah, oke, I see. Ya, ini berarti ujian yang cocok nih buatku nih. Oke? Makin sering diuji akan makin kuat. Orang yang gaulnya cuma di RT, ujiannya di RT doang. Orang yang gaulnya sekota, ya ujiannya di sekota doang. Kalau orang yang gaulnya satu provinsi, masalahnya satu provinsi. Tapi kalau orang yang gaulnya satu Indonesia, ya dia kena hujat oleh para hujaters. Karena orang kenal dia semua. Paham sampai sini ya? Dan itu biasa banget. Itu biasa banget. Nah, tujuannya adalah supaya kita lebih kuat. Yang kedua, kenapa Allah kasih kita ujian? Yang kedua adalah setiap ujian yang ada dan kemudian ujian itu kita tabah dan sabar dengannya, maka itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Itu valid. Setiap ujian yang kita tabah dengan ujian itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, kenapa dosa kita mesti berguguran? Karena penting, dosa yang tidak digugurkan di dunia akan digugurkan di hari akhirat. Nah, ini nanti kita akan cerita. Fokus cerita kita adalah alam akhirat nih. Tapi saya tariknya dari sini nih. Setiap ujian kalau kita sabar, saya kecepatan nggak? Cepat ya. Setiap ujian kalau kita sabar, itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ujian sakit, sabar kita, gugur dosa kita. Ujian kita digibahin orang, tenang kita, tidak membalas kita, pahala dia ke kita, dosa kita ke dia. Pokoknya dengan syarat kita tabah, tenang dan menahan, maka setiap ujian itu akan pasti menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau nggak salah saya di pengajian ini saya tidak terlalu ingat apakah saya sudah pernah membahas tentang bab tentang bab amal penggugur dosa, saya juga nggak terlalu ingat, tapi yang paling belum udah dah, ya udahlah. Tapi yang paling penting saya jelaskan, setiap ujian yang kita itu tahan, maka itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Kenapa? Karena dosa yang tidak gugur di dunia akan dihapus di akhirat. Nah, yuk kita masuk bahas alam akhirat. Tujuan kita nanti setelah meninggal cuma dua. Yang pertama adalah raudhatan min riyadil jannah, taman-taman surga. Yang kedua ghufratan min huwarin niron, lobangnya api neraka. Jadi api neraka. Jadi neraka itu terdiri dari 3 lobang, Bu. Yang pertama adalah kerak-keraknya api neraka. Saya udah jelaskan. Siapa yang orang berada di keraknya api neraka, menurut agama Islam adalah orang kafir, orang Islam yang murtad. Yang kedua adalah tengah-tengahnya api neraka. Siapa dia yang berada di tengahnya api neraka? Yaitu orang Islam yang berdosa. Ya, yang dia sholat juga, gosip juga, yang dia majelis taklim juga, ghibah juga. Nah, itu di tengah-tengahnya api neraka. Dan nanti di pintunya neraka itu cuma ada satu orang yang namanya adalah Abu Thalib, paman Rasulullah yang mati dalam keadaan kafir tapi dapat syafaat daripada baginda Nabi. Oke? Sampai sini paham nggak? Kita meninggal,
Kita ada tujuan. Tujuan kita cuma dua kemungkinan. Yang pertama adalah raudhatan min riyadil jannah, taman-taman surga. Yang kedua bisa jadi kita akan masuk ke ghufratan min hubarin niron, yaitu lubangnya api neraka. Tapi untuk menuju surga kita harus melewati banyak fase. Nanti di ujung baru kita paham ada kaitannya dengan ujian hidup. Ketika kita tidak terhapus dosanya di dunia, maka akan Allah hapus dosa kita itu pelan-pelan dengan cara. Yang pertama, kita akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Nah, jadi semakin banyak dosa kita, semakin sakit mati kita. Sakitnya sakaratul maut ini banyak riwayat yang mengatakan. Ada yang mengatakan bagaikan dikuliti dengan 7 lapis kulitan. Ada yang mengatakan bagaikan ditusuk dengan 70 kali tusukan. Ada yang mengatakan makanya orang yang sakaratul maut itu selalu lihat ke atas kan. Gak ada orang sakaratul maut lihat kiri dan kanan kan. Karena dia melihat malaikat dalam riwayat yang sangat sahih yang di atas langit ingin mencabut nyawanya. Dan ketika nyawanya dicabut dalam posisi za'an, nah ini sakitnya luar biasa. Maka semakin banyak dosa kita semakin pedih sakaratul maut kita. Tapi kalau kita udah banyak diuji di dunia dan kita tabah, maka insya Allah Allah ringankan sakaratul maut kita. Oke, clear? Takut mati, Bu? Itu dia. Saya bercerita dalam rangka saya berbaik sangka sama orang tua saya. Beberapa bulan yang lalu orang tua saya meninggal. Almarhum bapak saya. Bapak saya ini usia 70 tahun, 40 tahun hidupnya tuh sakit-sakitan. Beliau itu sakit diabetes. Kami 4 orang adik-beradik, saya anak paling kecil. Kami tidak pernah digendong sama bapak. Saya tidak pernah digendong sama bapak. Lahir anak pertama sakit 2 tahun. Lahir anak kedua sakit 3 tahun. Lahir anak ketiga, sampai anak gede itu sakit gitu. Saya teringat banget saya mendekat ke bapak saya malah diusir, awas. Karena kaki bapak sakit. Sudah banyak jari-jarinya yang diamputasi gitu. Ibu ndak usah jauh-jauh mikirnya. Saya sekolahnya pesantrennya di Darul Hikmah. Ya kan? Rumah saya di sini kan. Itu 5 tahun saya nggak dikunjungin bapak loh. Padahal dekat doang 12 kilo kan. Artinya itu fakta bahwa bapak saya itu nggak pernah keluar rumah karena sakit gitu. Jadi 40 tahun tuh udah sakit-sakitan, sakit diabetes gitu. Satu ketika saya pulang ke rumah tuh, waktu liburan itu. Liburan, pesantren, saya pulang ke rumah tuh. Ini cerita hanya sekedar sebagai hikmah saja, enggak maksud apa-apa. Saya pulang ke rumah, saya duduk sama bapak saya. Bapak saya lagi sakit, kakinya udah tinggal segini, kecil sekali waktu itu ya. Akhirnya bapak saya bilang, ada parang di situ tuh. Nah, ambilkan bapak parang itu nak. Buat apa bapak? Bapak mau potong kaki bapak sendiri. Saking sakitnya di ujung kaki, dia mau potong sendiri di lutut katanya. Itu bayangkan tuh sakitnya kayak gimana tuh. Tuh sakitnya luar biasa dan itu puluhan tahun beliau rasakan gitu. Sampai emak saya itu pernah ngontrak di samping rumah sakit coba ya. Ngontrak rumah di samping rumah sakit. Saking bapak saya itu sakit-sakitan. Cuman karena almarhum bapak saya itu buruh, ya banyaklah organisasi buruh yang cukup care kan. Saya anak yang paling kecil, jarak saya dengan kakak di atas saya cukup jauh 4 tahun. Otomatis saya tidur sama mak bapak saya dong. Dan saya tidak ngelihat sama sekali mak saya ngeluh bapak saya sakit. Dan saya nyaksikan setiap malam itu mak saya berdoa, nangis dengan suara yang keras. Karena saya anak kecil, saya dengerin dong. Ya Allah, sembuhkan suami saya ya Allah. Ya Allah, kasihan dia ya Allah. Ya Allah, sakit terus dia, angkat penyakitnya. Setiap malam mak saya berdoa dan tidak Allah kasih kesembuhan. Coba ya kan. Akhirnya minum obat kan puluhan tahun. Pas meninggalnya ginjal. Ya dong ginjalnya udah kena. Itu Bu, 70 tahun tuh sakit. Saya pesantren 5 tahun gak ngunjungin saya. Saya S1 juga sakit total. Saya S2 lagi sembuh. Saya S3 sakit lagi. Tamat S3 saya udah sembuh. Nah alhamdulillah saat kami udah dewasa, beliau sembuh di hari tuanya. Jadi di hari tuanya cukup bahagia banget. Jadi kuat lah kemana-mana gitu. Mau umroh, mau apa, mau haji udah kuat kayak gitu kan. Di usia tuanya. Yang pengen saya ceritakan apa sih? Kaitan dengan ujian tadi. Sepanjang hidup sakit tuh. Lebih 50% usianya sakit. Baru kemarin saya pergi sama keluarga, sama orang tua saya. Mak saya tanya sama saya. Dia cerita, baru cerita kemarin. Karena ingin bertanya tentang hukum sholat. Jadi mak saya nanya. Nah, apa hukum sholat ngelirik nak? Maksudnya apa mak?
Kalau kita sholat, kita ngelirik tuh apa hukumnya nak? Saya bilang, makruh mak. Kenapa emangnya mak? Barulah beliau cerita. Padahal orang tua saya udah meninggal beberapa bulan yang lalu. Mak saya cerita dia di mobil. Jadi waktu bapak kamu meninggal nih, dia baru mau cerita. Karena kalau dicerita dia sedih katanya, dia mau cerita. Waktu orang tua bapak kamu meninggal, saya kan jam 2 tuh pulang ke rumah. Jadi bapak saya ini ngomong sama mak saya. Mak, ya tahajud lah lagi mak, udah mau azan subuh, bapak mau tidur katanya. Ini di rumah sakit nih. Lalu mak saya bilang, oke lah pak, mak sholat tahajud dulu ya. Tapi mak ini udah gak sanggup ninggalkan nih, karena kayaknya udah gak lama lagi nih gitu. Akhirnya mak saya sholat tahajud, dia bentang sejadah. Tapi dia lirik-lirik bapak gitu. Saking risaunya gitu. Dia lirik-lirik. Selama sakit bapak itu tak pernah meluruskan kakinya. Selalu dia bengkokkan, dia bengkokkan, dia bengkokkan. Tapi mak kaget ketika lagi sholat itu bapak meluruskan kakinya sendiri. Setelah selesai sholat, bapak kemudian, saya baru tahu kemarin juga loh bu, waktu libur sama keluarga. Lalu kemudian bapak mengginikan tangannya sendiri. Lalu dilepasin sama mama, ngapa nih pak? Diginikannya lagi. Dilepasin sama mama lagi, diginikannya lagi. Saking bapak tuh saya berbaik sangka, beliau siap meninggalnya gitu loh. Akhirnya beliau ngelihat ke depan, selama bapak sakit minta maaf kalau ada mama salah rawat, anak-anak semua minta maaf. Bapak cuman bilang ya dan ditalkinkan oleh abang saya dan bapak meninggal. Jadi dia yang melipat tangannya sendiri, dia yang meluruskan kakinya sendiri. Harapan saya menceritakan ini, harapan saya tentu besar, bapak saya mati meninggal dalam keadaan baik. Karena betapa besarnya ujian hidupnya selama dia hidup. Itu nggak tidur-tidur berbulan-bulan, berhari-hari, sakit kan, diabetes itu sakit banget. Akhirnya cuci darah ketika beliau meninggal. Nah artinya saya rasa kalau ada ibu punya saudara yang sakit, orang tua yang sakit, ya anak yang sakit, tidak ada yang bisa mengalahkan parahnya sakit orang tua saya yang sudah puluhan tahun. Dan kalau ibu punya orang tua yang sakit atau anak yang sakit, tidak akan bisa mengalahkan kesabaran mak saya untuk sementara waktu. Kecuali ada yang setelah itu bisa sabar lagi. Nah artinya kita belajar dari sana gitu loh maksudnya. Yang mereka nggak sekolah, SD nggak tamat, sekolah juga nggak, mak bapak saya gitu kan. Tapi bisa untuk itu. Artinya kita belajar dari sana untuk bersabar dengan ujian. Semoga dengan kita sabar meninggal kita baik gitu loh. Clear? Nah, gitu ya. Nah apakah setelah kita meninggal kita masuk surga? Belum tentu bu. Kita akan masuk ke alam kubur dulu. Dan siksa kubur itu nyata, itu tauhid. Kalau nggak percaya siksa kubur akidah kita bermasalah. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma a'udzubika min azabil. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari azab kubur. Baca Al-Muluk setiap malam Jumat supaya terlindung dari siksaku. Siksa kubur itu pedih. Dalam riwayat yang sangat sahih dijelaskan bahwa sakitnya siksa kubur itu liang lahat akan menjepit badan kita dan bumi akan dijatuhkan menjepit badan kita dan malaikat akan terus menyiksa kita hanya berhenti di 5 waktu saja. Pertama malaikat berhenti menyiksa di hari Jumat. Yang kedua saat azan. Yang ketiga saat hujan lebat. Yang keempat saat orang hidup mendoakan. Dan yang kelima saat Ramadan. Selebihnya disiksa. Bagaimana gambaran siksa kuburnya? Dalam riwayat yang sangat sahih. Seorang sahabat meninggal cuma bawa kapak doang. Orang dulu kan berburu ya bu. Jadi dia cuma punya harta kapak doang bu. Dan dia menyatakan bahwa dengan kapak doang pertanyaan malaikat di kuburan berputar-putar. Apalagi baju 3 lemari. Kayak mana muternya itu? Saya cuma punya kapak doang dan pertanyaan malaikat itu berputar-putar. Apalagi kalau sepatu 2 lemari kan. Makanya kan sering kita bilang less is more kan. Sedikit lebih baik. Karena semakin banyak barang, semakin banyak hisab. Dan hisab itu tidak di akhirat. Hisab barang itu di kuburan. Kan hisab barang itu bukan di akhirat. Hisab barang itu di kuburan. Di kuburan hisabnya. Siksa kubur itu. Mubadzir, siksa kubur. Keripik kan yang. Nah, kan? Dipakai enggak apa-apa. Dipakai enggak masalah. Jadi ya kayak gitulah. Kalau punya jadi itu di kuburan ya. Kapak doang, pertanyaan malaikat sampai segitunya bu. Oh dulu kan orang berburu kan, makan cari itu kan hewan buruan makan pakai kapak. Makanya less is tayyatan enggak pula mau less is more. Sedikit lebih baik.
Sedikit barang lebih baik. Boleh beli tapi yang lama kasih orang, atau beli satu saja tapi berkualitas. Daripada banyak tapi nggak kepakai. Kayak gitu. Gak usah kita lanjut, nanti pada tersinggung, takut saya. Oke. Oke. Ya, yang pertama adalah sakitnya sakaratul maut. Itu menggugurkan. Kan tadi ceritanya dosa tidak digugurkan di dunia, akan digugurkan dengan sakitnya sakaratul maut, akan digugurkan dengan sakitnya siksa kubur. Apakah kita langsung masuk surga? Belum. Ada proses selanjutnya, yaitu dibangkitkan di padang mahsyar. Apa namanya? Padang mahsyar. Apa namanya? Nah, atau yaumul ba'ats, hari kebangkitan atau padang mahsyar. Di padang mahsyar ini akan terjadi yaumul hisab, hari perhitungan. Nama lainnya yaumul mizan, hari pertimbangan. Dan disitulah akan diukur, ditimbang dosa dan pahala kita. Perhatikan, kenapa kita tidak boleh bermusuhan melewati Senin dan Kamis? Karena di hari Senin dan Kamis malaikat akan membawa catatan amal kita ke langit dan tidak akan dibawa catatan amal orang yang bermusuhan. Jadi setiap hari Senin dan Kamis malaikat membawa catatan amal kita ke langit dan akan disetor kepada Allah. Rekap amal itu akan diberikan saat padang mahsyar. Rekapnya. Selama kita hidup kan direkap tuh. Nah, di padang mahsyar nanti dia akan diterbangkan, dia bukan dibagikan tapi diterbangkan. Ketika diterbangkan itu ada yang ngambil dengan tangan kanan, berarti amal baiknya banyak. Ada yang ngambil dengan tangan kiri, berarti amal buruknya banyak. Dan ada yang ngambil dari belakang, saking gak sanggupnya dia nengok amalnya, saking buruknya amalnya. Kita ambil contoh, saya ngambil amal saya. Ini buku catatan amal saya nih. Saya udah dapat nih amal nih. Rupanya di buku catatan amal saya ini 50% amal baik saya, 50% amal buruk saya. Nah, yang buruk ini nanti akan dicuci di neraka, tergantung dengan banyaknya amal buruk kita. Kalau Kak Rega amal buruknya misalnya 10%, dia cuma 10% di neraka. Kalau saya berarti 50%. Tapi ingat, satu hari di neraka 1000 tahun di dunia, satu detik di neraka 48 tahun di dunia. Nah, dicuci di neraka nanti pasti masuk surga, tapi selesaikan dulu yang 50%. Tapi apakah hidup cuma sampai di sini? Belum, masih ada perjuangan. Di padang mahsyar kita akan ketemu dengan hari penghakiman atau yaumul mizan. Dan di situ kita masih ada kesempatan untuk memperbanyak amal kebaikan kita. Yang 50% tadi saya akan jadikan 100% kalau mampu. Kalau nggak mampu ya 70%. Apa ini maksud Ustazah? Disinilah hari perhitungan dan pertanggungjawaban atas semua kesalahan dan dosa-dosa di dunia. Saya saat ini tidak peduli dengan mak saya, tidak peduli dengan kakak saya, tidak peduli dengan guru saya, tidak peduli dengan jemaah saya. Semua yang punya masalah dengan saya di dunia akan saya tuntut supaya pahalanya buat saya. Paham nggak? Supaya 50% ini jadi naik. Nah, apa yang dituntut di sini? Yang pertama adalah ada yang namanya jual beli, transaksi. Jadi makanya kalau jualan itu harus jujur. Kalau jualan gak jujur, nanti semua pelanggan akan nuntut kita di akhirat. Berapa harganya Bu? 40 ribu. 30 ribu aja lah Bu. Nggak dapet, modal nggak dapet. Bohong kita. Nanti dia akan tuntut kita di hari akhirat. Maka jadilah penjual yang jujur dan amanah karena dia dunia akhirat kita bawa. Jual beli. Yang kedua sewa menyewa. Misalnya ibu punya rumah kontrakan, orang tuh hilang malam. Di dunia dia bisa pergi Bu. Tapi di akhirat nanti ibu akan nyari dia dan menuntut pahalanya buat ibu. Untuk ngisi kekosongan amal tadi. Paham? Yang ketiga pinjam meminjam. Pinjam meminjam. Maka kembalikan Tupperware kawan di rumah ibu itu. Kembalikan bajunya itu. Kembalikan pentulnya itu. Karena di akhirat dia nggak peduli. Dia butuh amal. Kalau kita tidak kembalikan, maka dia akan nuntut kita di akhirat. Kita nggak bayar pakai Tupperware lagi. Tapi dibayar pakai kebaikan. Clear? Pinjam meminjam. Makanya kalau kita kehilangan sendal di masjid, jangan ambil sendal orang. Nanti orang nyari kita, mengganti sendal kita, kita nyari orang. Pinjam meminjam itu. Makanya kalau di masjid kita mau berwudu,
Pakai sendal kita, jangan sendal orang. Pinjam ya Bu, iyo, padahal dia di dalam. Ya kan, itu nggak memenuhi akad pinjam meminjam. Oke? Nah, kayak gitu. Clear? Saya dulu di pesantren. Anak pesantren itu suka kehilangan sendal. Apalagi sendal kami sendal swallow putih itu. Sampai udah saya gores sendal tuh nela, luki, hilang juga masih. Saya pernah merasakan masa sendal pakai gembok. Percaya atau enggak sendal pakai gembok? Di pesantren. Anak pesantren itu suka kehilangan barang. Tapi mak saya bilang, kalau hilang sendalmu, jangan ambil sendal orang. Kan hidup ini nggak adil. Teman saya hilang, dia ambil sendal saya. Sendal saya hilang, saya nggak bisa. Saya sering kali nggak pakai sendal. Hilang baju saya di jemuran, baju pramuka. Kata mak saya, hilang bajumu, jangan ambil baju orang. Sampai akhirnya saya protes sama mak. Mak, orang kalau hilang sendal, dia ambil sendal orang. Saya tak boleh. Orang hilang baju, ambil baju orang. Kenapa saya tidak boleh? Mak saya bilang, biar orang nyuri asal kamu enggak. Kan bahasa orang tua cuma seperti itu. Nah ketika besar baru saya tahu. Ternyata kalau dia curi punya saya, di akhirat dia nyari saya. Dan saya nyari dia. Pening kepala nanti. Cari-carian di padang mahsyar. Di pasar kaget aja bingung nyari kawan. Apalagi di padang mahsyar cuy. Paham maksudnya ini? Jadi akhirnya waktu itu mak saya ada ide. Dia belilah pada masanya sendal bata. Kan waktu itu udah bagus ya. Tahan kan. Jadi satu-satunya punya sendal itu cuma saya di antara 2000 santri itu. Sejak itu nggak hilang. Jadi itu caranya, jangan swallow terus. Swallow cepat hilang dia. Sama dia gitu kan. Nah, jadi kalau hilang helm, jangan ambil helm orang. Kan gitu ceritanya kan. Semua diminta pertanggungjawaban. Nomor berapa lagi? Jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, hutang piutang. Hutang dengan kawan, hutang dengan siapapun. Kalau kita tidak bayar nanti akan saling menuntut di hari akhirat. Dan yang kelima terakhir, kezoliman. Semua akan dituntut di hari akhirat. Misalnya zolimlah. Orang fitnah kita, orang gibahin kita, orang ngomongin kita. Itu semuanya akan dituntut di yaumil akhir. Akan dituntut di yaumil akhir dan kita akan menagih pahalanya buat kita. Tujuannya untuk menyelamatkan persentasi yang 50% tadi. Paham kan? Nah tujuannya untuk itu. Maka mulai hari ini saya himbau kita semua. Kecuali untuk ngambil pelajaran. Kecuali untuk mengambil hikmah. Berhenti mengomentari hal yang bukan bagian urusan kita. Karena setiap komentar yang kita sampaikan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Segala sesuatu akan diminta pertanggungjawabannya. Termasuk berita-berita viral artis gitu kan. Nah boleh menganalisa tapi tidak boleh sekedar berkomentar. Masya Allah tabarakallah aku gak nyangka dia demikian ya. Gak nyangka aku dah siap-siap. Itu ghibah. Tangan diminta pertanggungjawaban. Maka jangan komentari hal yang bukan urusan kita. Komentari hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita saja. Supaya kita aman di hari akhirat. Makanya kalau saya boleh ngomong dengan jemaah. Berdosalah. Berdosalah asal jangan dosa dengan manusia. Silakan berdosa. Kalau disuruh milih dosa itu harus ada silakanlah berdosa. Tapi dosa dengan Allah saja. Jangan dosa dengan manusia. Kalau dosa dengan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampunkan semua dosa. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah akan suka dengan orang-orang yang bertaubat. Bahkan dalam level yang paling bagus, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dosa kita dengan kebaikan. Bayangkan. Misalnya ibu punya dosa dengan Allah, contoh dosa dengan Allah apa ya? Enggak kodo-kodo puasa. Itu kan dosa dengan Allah tuh. Enggak bayar zakat. Itu kan dosa dengan Allah tuh. Keluar rumah buka aurat. Kan dosa dengan Allah tuh. Ibu benar-benar taubat. Semua dosa itu bukan Allah hilangkan. Tetap dosa itu Allah adakan. Tapi Allah ganti konversi dengan kebaikan. Kan mantap tuh. Nah, tapi jangan dosa dengan manusia. Nggak bisa itu. Oke clear? Nah semua akan diminta untuk bertanggung jawab. Rupa-rupanya saya tadi berapa persen? 50%. Rupa-rupanya saya nuntut, ini ngomongin saya tuntut, ini fitnah saya tuntut, ini punya hutang saya tuntut, ini pernah minjam barang saya nggak dikembalin, saya tuntut. Wah, tinggal dia pura-puranya 30%. 30% ini masuk neraka? Pasti masuk neraka. Oke? Selanjutnya apakah langsung masuk neraka? Belum. Kita lewat dulu jembatan Siratal Mus. Makanya ihdinas siratal mus.
Jembatan Shiratal Mustaqim itu lebih tipis daripada batang rambut dan bentuknya itu berkelok-kelok. Setiap simpang ada malaikat penjaga neraka yang siap menjentik kita masuk neraka. Jadi kelok-kelok setiap simpang jentik. Ahlun nar, ahlun nar. Jadi malaikat ngomong kepada Allah, ini ahlun neraka? Ya, ini ahli neraka. Jentik-jentik, masuklah kita ke dalam neraka. Kalau 30% sisanya ya 30%. Kalau 5% ya 5%, tergantung lamanya dosa-dosa kita tadi. Apakah bisa dipercepat masuk surganya? Bisa. Disitulah nanti berlaku yang namanya syafaat. Apa namanya? Pernah dengar kata-kata syafaat? Nah, syafaat itu berlaku kalau kita udah masuk neraka, Bu. Apa fungsi syafaat? Kita udah masuk neraka, bisa ditolong nanti untuk masuk ke dalam surga dengan syafaat. Caranya begini. Misalnya nih, Kak Rega tadi berapa persen, Kak? 10%, dikit kali Kak. Wajahnya 70%, enggak ya, canda ya. Lalu kakak udah nuntut kawan-kawan nih Kak, tinggal kakak 5%. Berarti kakak kemungkinan masuk neraka. Dengan ibu apa Bu? Bu Rina. Bu Rina ini masuk surga dia. Pura-puranya aja nih. Kak Rega masuk neraka, izin ya Kak. Oke, Bu Rina masuk surga. Sampai di neraka nanti Kak Rega dan Bu Rina ini ada di surga. Bu Rina ini akan nyari Bu Rega. Akan nyari Kak Rega. Ya Allah, mana temanku Rega? Temanmu itu masuk neraka. Bagaimana mungkin temanku itu masuk neraka? Orang dia di dunia baik, dia yang ngajak aku pengajian. Kalau nggak karena wasilah dia, saya tidak akan bisa ikut pengajian sehingga saya hijrah. Nggak bisa, temanmu itu masuk neraka. Bagaimana mungkin ya Allah, temanku itu bisa masuk neraka? Orang di dunia saja, kalau tidak beliau ngajak, saya tidak akan dapat hidayah, tidak akan dengarkan ceramah Ustadz, tidak akan saya masuk surga. Nggak bisa kata Allah, dia tetap masuk neraka. Oke lah kata Bu Rina, saking sayangnya dengan kawannya. Kalau gitu ya Allah, saya akan masuk ke neraka aja bersama Kak Rega. Tapi apa kata Allah, saking sayangnya Allah dengan penduduk surga, jangan. Kalau gitu temanmu masuk surga. Itu syafaat. Orang yang saling mencintai karena Allah saling bisa memberikan syafaat. Paham? Saya Ustazah Nela, ibu jemaah saya. Contoh, saya masuk neraka. At the end, ibu masuk surga. Nanti di surga ibu nyari saya. Semoga aja entah iya tanda pula ya kan. Saya masuk neraka, ibu masuk surga. Nanti ibu nyari. Ya Allah, mana ustazah saya, Ustazah Nela? Ustazah kamu itu masuk neraka. Bagaimana mungkin ya Allah ustazah itu masuk neraka? Orang karena ceramah ustazah itu saya puasa sunnah. Karena wasilah beliau saya sholat sunnah. Karena ceramah beliau saya nutup aurat. Karena ceramah beliau saya bertaubat. Tidak bisa kata Allah, dia tetap masuk neraka. Ya Allah, kalau enggak karena ustazah, saya enggak ngerti ilmu agama sehingga saya enggak bisa beramal. Enggak, tetap masuk neraka kata Allah. Tetap ada negosiasi dengan penduduk surga. Akhirnya ibu akan protes. Kau pisahkan kami di dunia ya Allah. Berfoto dengan dia aja payahnya luar biasa ya Allah. Masa kau pisahkan pula kami di akhirat? Datang terlambat terus ya Allah. Kau pisahkan pula kami di akhirat. Kami pengen ketemu ustazah kami. Oke, nggak bisa kata Allah. Oke lah kalau gitu kami masuk neraka sajalah sama ustazah. Tapi sayangnya ibu, Allah sama ibu, akhirnya oke lah. Ustazah kalian masuk ke dalam surga. Syafaat. Yuk kita gantian biar adil. Saya masuk surga, ibu masuk neraka. Saya akan kecarian jemaah saya. Mana nih ya Allah jemaah halakoh? Jemaah halakohmu itu semua masuk neraka. Bagaimana mungkin ya Allah? Orang saya ceramah aja mereka anggu-anggu. Orang saya ceramah aja mereka mencatat. Orang ceramah aja mereka semangat. Gak bisa. Jemaah kamu itu tetap masuk neraka. Ya Allah, kalau bukan karena mereka datang, saya tidak ceramah. Kalau saya tidak ceramah, saya tidak dapat pahala. Kalau saya tidak dapat pahala, saya gak bisa masuk surga ya Allah. Gak bisa. Jemaahmu itu tetap masuk neraka. Tapi gimana pun mereka mau belajar ya Allah. Memang dia mendengarkan ceramahmu, tapi sampai di rumah mereka bergosip. Memang mereka mendengarkan, bukan jemaah itu jauh sana. Ya kan? Nah akhirnya masuk neraka. Kalau gitu ya Allah saya bersama mereka aja lah di neraka. Apa kata Allah? Oke. Kamu tetap di surga? Jemaahmu masuk surga.
Jadi kita lanjutkan sedikit sebagai penutup. Syafaat itu ada. Maka innal muhibbu lima yuhibbu muti'un. Orang yang menyukai akan patuh kepada orang yang dia sukai. Orang yang sayang akan ngikutin apa kata orang yang dia sayang. Maka mulai hari ini cintailah orang-orang beriman. Karena kalau orang beriman udah ngomong dan kita sayang sama dia, kita akan ikut apa yang dia lakukan. Clear? Tapi kalau kita tidak mencintai orang-orang yang tidak beriman, nah kita akan ikut dia. Makanya dalam satu ranting pohon gak akan mungkin hidup dua burung yang beda jenis. Pasti hanya akan ada satu beda jenis. Maka saling mencintailah karena Allah. Boleh aja ucapkan kepada kawan-kawannya, uhibbuki fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Jangan sering-sering pula. Oke? Clear ya? Nah ini ya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Jadi karena innal muhibbu lima yuhibbu muti'un. Jadi siapa saja yang dapat memberikan syafaat. Kalau nggak salah saya sudah pernah membahas tentang amalan yang dapat mendatangkan syafaat. Betul atau tidak? Kapan? Banyak kali yang belum pun. Ya, gitu kan. Nah, jadi di antaranya adalah orang yang saling mencintai karena Allah. Kemudian yang kedua, hafiz Quran. Anak hafiz 30 juz, dia bisa membantu 7 orang anggota keluarganya untuk masuk surga. Yang ketiga, anak yang gugur dan meninggal sebelum balik. At the end nanti kita akan bahas banyak hal. Oke? Demikian dari saya. Kalau ada yang mau bertanyakan dalam dan luar tema silahkan. Kalau tidak kita pulang. Tapi intinya adalah ternyata setiap ujian itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Usahakan dosa itu gugur di dunia. Makanya seperti yang saya bilang kemarin, Ibu udah membahas tentang Rajab dengan Ustazah Fani. Kalau sudah dibahas ini alhamdulillah. Di bulan Rajab ini tak catat semua nama-nama orang yang pernah Ibu gosipkan itu. Yang pernah Ibu gibahkan itu. Ucapkan mohon maaf lahir dan batin kepadanya. Berhenti menyakiti hati siapapun. Kalau mau bikin dosa dengan Allah saja, jangan dengan manusia. Kita tidak perlu mengomentari banyak hal yang bukan urusan kita. Kalau ada orang yang tak suka, abaikan. Karena gak semua orang juga penting bagi kita. Dan gak semua orang harus suka dengan kita. Cukup syukuri orang-orang yang support kita saja. Sehingga kita jauh lebih wise, bijaksana dalam hidup. Karena masalah kita ini lebih berat dengan manusia. Bukan dengan Allah. Oke, jadi coba skip banyak manusia, jangan terlalu banyak. Manusia itu jangan terlalu banyak dalam diri kita. Sehingga kita jauh lebih tenang. Oke, jangan berusaha menyakiti hati siapapun. Menghindari dosa itu cuma dengan nahan doang kok. Pengen ngomongin orang, tahan. Nahan doang. Pengen keluar rumah buka aurat, tahan. Kan nahan doang. Pengen marah, nahan. Kan cuma nahan doang. Semuanya itu cuma soal menahan aja. Pengen marah, tahan. Tahan aja kan. Gampang ngomongnya. Kan cuma nahan doang ya kan. Pengen komentarin gosip, tahan. Pengen ngamuk, tahan. Kan cuma nahan doang. Ya bisa sih dilatih pelan-pelan. Oke? Imam Syafi'i pernah berkata, orang beriman adalah orang yang mampu membalas setiap kezoliman, tapi dia milih untuk menahan itu semua. Kezoliman siapa sih yang gak bisa kita balas di dunia ini? Ada orang jahat sama kita, bisa kita balas. Kok gak bisa? Bisa. Tapi orang beriman, orang yang mampu menahan saat dia mampu membalasnya. Oke? Nggak ada yang bilang oke, susah. Mampu kita balas ini. Bisa, tapi kita mampu menahannya. Makanya hindari perdebatan. Orang yang bagus bukan yang bisa menjatuhkan lawan. Tapi saat dia mampu menahan, saat dia mampu membalasnya. Allahu a'lam bishawab. Nggak ada pertanyaan, kita pulang lagi. Berarti kan menghindari perdebatan ya. Sementara dalam artian bukan berdebat yang ya, maksudnya dia tuh menyampaikan sesuatu misalnya anggaplah menurut kita itu nggak betul gitu kan. Terus kita mencoba meluruskan, itu apa berdebat juga? Selagi problem itu tidak ada kerana urusan melanggar syariat, nggak perlu didebat. Contoh kasusnya apa coba? Misalnya yang dia sampaikan bahwasanya
Oh, dia ngajak umroh. Boleh kok minjem gitu kan, minjem duit. Oke, boleh kok minjem duit ke bank untuk umroh. Terus menurut kita nggak seperti itu gitu. Enggak seperti itu. Jadi kita berdebatnya tuh Kita berdebat di situ, baik. Berarti kan kita menyampaikan kebenaran. Oke ya. Itu ada hubungan dengan syariat. Harus diluruskan toh. Kan gitu ya. Boleh nggak berdebat Ustazah? Tetap nggak boleh. Jadi caranya begini. Misalnya ibu umroh mau pakai dana talangan bank. Berarti ibu dalam kondisi niat ibu benar, cara ibu salah. Kan amalnya nanti tertolak. Umrohnya nggak bakal diterima itu. Oh ya jelas dong. Kita pengen umroh tapi minjam uang di bank. Berarti niat kita benar, cara kita salah. Sementara syarat diterimanya amal, ayakuna lillah, ayakuna lisunnah. Benar niat, benar amal. Sama dengan saya ngasih makan anak yatim tapi dari nyuri. Saya hajikan orang tua saya tapi minjam uang ke bank, mana sah? Saya bangun masjid tapi dari korupsi. Saya bangun rumah yatim tapi minjam riba. Mana bisa cuy. Niat benar, cara harus itu salah itu. Ada orang umroh minjam uang di bank. Salah tuh kan. Terus ibu tahu itu salah kan. Terus ibu meluruskan dengan berdebat. Tetap nggak boleh berdebat. Yang boleh itu yang pertama. Khatibun nas biqadri ukulihim. Hajarkan sesuai dengan kemampuan bahasanya. Nggak perlu pakai dalil-dalil. Wahlallahul bai'a wa harramar riba. Nggak usah. Ya jadi ada baiknya sih kalau aku dengar dari Ustadz. Umroh itu sunnah. Utang itu membayarnya wajib. Kalau ada riba bagikan menzinai ibu kandung sendiri loh. Lebih bagus jangan deh. Tuh, berarti bahasanya biasa aja. Yang kedua dia pasti bantah bu. Tap. Enggak lah, bija-bija aku dengar Ustadz aku udah sampai meninggal di alam barzah, dia tinggal di Madinah. Dia bilang boleh gitu kan. Maka ibu wajadilhum billati iya ahsan. Tetap harus slow down. Oh iyalah, kalau menurutku sih gitu. Dah, gitu ya. Yang ketiga, wala taqnatu mir rahmatillah. Maka ibu tidak boleh berfantasi dan berhalusinasi semua orang harus dengar dengan kita. Yang penting kita udah menyampaikan. Ya sudah, itu urusan Allah. Karena hidayah itu adalah urusan Allah. Sama dengan saya ceramah nih. Tidak harus semua ikut saya. Yang penting saya nyampaikan saja, hidayah urusan Allah. Yang keempat, berbaik sangkalah. Orang yang sekarang salah bisa jadi ke depan dia lebih baik dibanding kita. Itu aja prinsipnya. Berdebat tidak boleh. Nggak usah ibu, lagi kami aja lah orang-orang yang ngerti ilmu agama. Berdebat kami udah tanda ilmunya nggak bagus. Misalnya nih saya menyampaikan sesuatu. Ada yang mendebat saya. Yang mendebat tuh udah nggak bagus. Karena orang yang menghindari orang yang beriman adalah orang yang dia mampu mendebat. Dia tahu dia bakal menang. Tapi dia lebih menghindari debat. Walaupun dia tahu dia benar tempatnya di surga. Saking nggak bolehnya berdebat. Misalnya saya ustazah, ada ustadz. Membantah pendapat saya. Saya tahu saya benar. Saya punya sesuatu. Saya punya argumentasi. Saya memilih untuk menghindarinya. Tempat saya di surga. Tidak, debat beda dengan dakwah. Kalau dakwah wajadilhum billati iya ahsan. Dakwah itu adalah yuk kita bareng-bareng menuju kebenaran. Tapi kalau berdebat itu menjatuhkan lawan dan mengangkat ego diri. Debat nggak boleh. Debat itu hanya bisa menjatuhkan orang, bukan mencari kebenaran. Bahkan orang yang salah pun dalam berdebat dia akan tetap merasa benar, betul? Nah karena kalau dalam debat sudah ada setan yang akan mengikutinya. Makanya cobalah cari dalil dan sikap Rasulullah beliau berdebat dengan orang Yahudi. Nggak ada. Nggak ada. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan wajadilhum billati iya ahsan. Dan ucaplah sesuatu itu dengan cara yang baik-baik. Debat itu hanya akan memuaskan akal, meningkatkan ego, menjatuhkan kawan. Bukan bareng-bareng nyari kebenaran. Beda banget bu. Oke? Tapi yang boleh debat tuh anak kuliah bolehlah waktu masih muda dulu. Ya melatih berpikir kritis, melatih berpikir agnostik, melatih retorika, melatih diri untuk berbicara, melatih diri untuk membolak-balikkan fakta. Ya kan kayak gitu kan. Melatih untuk strategi berpikir di kelas, di perlombaan itu boleh. Tapi kalau di masyarakat bukan tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke? Sama suami apa yang mau ibu debatkan? Siap. Contohnya apa? Contohnya tentang anak. Ya Ha. kan? Kita maunya anaknya gini. Kalau suami kan maunya anaknya kayak gini. Enggak apa-apa lah kata suami. Dan kita maunya enggak mau kayak gitu. Kan enggak sama gitu. Maksudnya.
Tapi kalau nggak sama ini dilakukan di suami atau dilakukan ke kita, efeknya negatif nggak? Misalnya, Contoh, dia per kasus. Nah, coba. contohnya gini ya, Zah. Kalau kita pinginnya anak-anak itu, walaupun sekarang kan semua serba gadget ya, semua serba apa, katanya anak-anak itu belajar tuh pakai handphone gitu kan. Tapi menurut kita anak SD, anak SMP itu tidak, sebaiknya jangan langsung dikasih handphone gitu kan. Masih bisa lah dia belajarnya entah dengan cukup satu komputer aja di rumah misalnya. Tapi ini dikasih gitu. Nah begitu ada berita kayak sekarang nih kan, kan banyaknya yang lagi heboh kan, yang anak membunuh ibunya yang dia kelas 6 SD itu, baru sudah tuh nanti dibalikin ke kita. Kita awasi lagi anak-anak ya. Sementara emak-emak ini kan agak-agak gaptek nih, Zah, mengawasi permainan gamenya itu kan nggak bisa gitu. Dan kita nanti makanya bukan dari mana dia bilang jangan pakai dikasih handphone, kayak gitu, Zah. Itu gimana? Sebelum itu terjadi, defensif atau ofensif? Sebelum itu terjadi. Sebelum itu terjadi, bukan berdebat kan, dibuat kesepakatan kan. Misalnya suami bilang, udah lepas aja lah handphone. Istri bilang, tahan aja handphone. Iya kan? Kan nggak perlu berdebat untuk mencari keputusan yang bagus. Artinya kan dibuat negosiasi keduanya, suami istri kan. Oke, abang bilang main handphone terus. Saya bilang nggak main handphone. Mana nih jalan tengahnya? Kan tidak perlu berdebat. Dari mana asal muasal debatnya? Tinggal dibuat jadwal, tapi banyak orang yang akan bilang terlambat sih kalau saya ngomong gini. Ya tinggal dibuat jadwal kapan saat main handphone, kapan saat tidak. Kasih reward dan punishment. Kalau dia berhasil tidak main handphone, kasih reward. Kalau dia berhasil menahan keinginannya, kasih punishment. Tapi banyak yang akan protes, udah terlambat Ustazah. Saya punya ponakan 4. Semuanya orang tuanya saya bilang, kasih reward punishment sama anak-anak. Ponakan saya yang laki-laki, itu kalau sudah azan dia banting handphone, Bu. Dia langsung ke masjid, Bu. Dia buang dia ke masjid. Karena ada punishment. Kalau lagi azan nggak ke masjid, nggak dikasih handphone 2 hari. Yang laki-laki semua ke masjid ponakan saya. Tapi kalau perempuan dia lebih slow, ya dia taruh aja. Dia ingatin aja. Sampai yang anak kuliah pun gitu. Kalau sudah ada yang kuliah 1, kalau sudah ini dia tutup semua azan, dia tutup semua, dia jawab azan. Kalau dia haid dia sholat, kalau dia nggak haid dia diem. Itu terbang, Bu, mau di kampung, mau kami jalan kemana. Kalau udah azan semua diem itu. Game-game itu semua diem. Nah kalau saya bilang ini mungkin akan ada yang protes. Udah terlambat Zah, udah ini Zah. Tapi insya Allah gak ada kata yang terlambat. Debat dengan suami untuk perkara teknis itu bisa dinegosiasi. Kita itu hanya tidak boleh bernego ketika dia berhubungan dengan syariat. Suaminya bilang cat rambut kamu warna merah. Kita bilang gak mau, kita boleh adu banding karena itu melanggar syariat. Tapi kalau handphone, tidak handphone itu kan bisa dinegosiasi. Oke? Kalau teknis itu bisa dinegosiasi. Dah. Debat itu kan cuma soal caranya. Jadi ketika ada perbedaan pendapat itu dinegosiasi, dicari titik temu, bukan debat. Dia bedanya apa, Bu? Kalau debat kita mencari kesalahan lawan. Kalau negosiasi kita mengungkapkan pendapat. Beda tuh. Ibu ini salah. Harusnya begini Bu, begini Bu. Itu ibu pengen anaknya megang handphone. Saya pengen anak saya gak megang handphone. Katakan, Bu, ibu tuh salah. Ibu tuh harusnya anak ibu begini, salah ibu. Nah, itu berdebat, menyalahkan orang. Itu salah. Oh, ustaz yang salah. Mana ada zaman sekarang kan semua serba instan. Nanti anak jadi gaptek loh. Dia kayak gitu caranya. Dua-duanya hadir di sini kayaknya, suami istri. Saya kayak gitu. Menurut pendapat saya, Bu, kayak gini, Bu. Kalau seandainya, pendapat saya, anak itu dikurangi handphonenya, Bu. Karena kalau dikurangin handphonenya begini. Kebenaran saya yang saya sampaikan, bukan ibu yang saya salahkan. Karena orang kalau disalahkan adrenalinnya gak stabil. Dia akan protek. Dia akan merespon dengan menyalahkan balik. Terjadi perlawanan, ujung-ujungnya bertengkar. Jadi kalau mengumpulkan pendapat jangan nyalahkan orang. Sampaikan pendapat kita buat dia mengerti aja. Kan orang biar dengerin apa kata kita kan kalau dia ngerti kan. Lah kalau kita cuma nyalah-nyalahkan dia dari mana ngertinya?
Maka pola komunikasi yang diubah. Oke? Ya, boleh naik lagi. Ya. Sebaiknya caranya untuk menegur seseorang atau bertanya kepada seseorang dengan baik gitu ya. Karena tadi kan sebelum saya kemari ada security ngadu ke saya gitu kan ya. Biasanya ada orang baru ngekos di komplek rumah kami. Hanya saja dia bilang, Bu tadi anaknya kok kurang sopan gitu. Yang bilang siapa? Satpam? Security-nya gitu. Jadi gimana kita mau negur ke anak itu gitu. Soalnya kan kami kan sebagai pengurus kan perlu tahu juga dia itu kuliah atau bekerja gitu, statusnya anak gadis atau sudah berumah tangga itu kan kita juga belum tahu gitu, belum ada dapat. Kosnya kos ibu? Kosnya bukan kos saya, cuma kami pengurus di situ, dia kos di rumah orang gitu. Kos cuma tadi dapat kabar seperti itu gitu, datang security-nya kok kayak LC ya Bu katanya. Apa tuh artinya? LC Land Cruiser. Gitu. Hah? Pemandu karaoke gitu. Pekerjaannya gitu katanya. Satpamnya bilang, kok anak tuh nggak ramah Bu, kayak Dia nggak ramah, kurang sopan pakaiannya. anak tuh kurang sopan pakaiannya. Pakaiannya bawah, fancy gitu kan. Jadi kan masih baru datang. Saya kan belum ada. Besok kalau datang dia orang itu kan ngelapor. Nah ini belum ada. Gitu Oh, ibu kan. kosnya? Bukan ibu kos, kami pengurus. Oh, pengurus RT. Pengurus rumah. Oh, pengurus perumahan. Jadi security bilang gitu, bilang jangan dulu berusaha. Kita tanya dulu baik-baik nanti Pak ya. Nanti kalau misalnya anaknya pulang, iya Bu, soalnya sudah 2 hari ini nggak pulang katanya gitu. Kata security. Kata security. Kan saya belum tahu kebenarannya. Nah setidaknya saya kan mau bertanya juga kepada anak kos itu. Statusnya seperti apa? Apakah dia mahasiswa atau berumah tangga gitu, belum ada laporan gitu ya. Jadi caranya gitu gimana biar Untuk saya- cara untuk ke anak kos atau ke security? anak kos itulah sama Emangnya di situ ada peraturan nggak boleh pulang, harus boleh, pulang malam? cuma itu kan katanya kok nggak sopan ya Bu gitu. Anak tuh nggak sopan, pakaiannya. Kayaknya kok rambutnya pun pirang-pirang begini. Jangan kita melihat luarnya saja Pak. Untuk mudah-mudahan baik nanti kalau misalnya Bapak jumpa bilang gini aja Pak, Dek boleh apa kita kan tinggal di perumahan sini. Tolonglah jaga kesopanannya. Walaupun nggak pakai jilbab, pakailah pakaian yang sopan. Saya bilang gitu. Tadi saya pesan sama security. Oh iya ya Bu ya. Nanti kalau dia pulang suruh lapor. Saya bilang gitu. Jadi gimana gitu ya? Baik, yang pertama, innamal mu'minuna ikhwah. Kita sebagai orang yang ketiga ini kan moderator nih kan. Antara fraksi A dengan fraksi B gitu ya. Si satpamnya bilang, si security-nya bilang, itu kok anak nggak sopan. Mungkin dari sikapnya. Yang kedua, bajunya juga nggak sopan. Yang ketiga, rambutnya merah-merah. Yang keempat, dia apa LC, Land Cruiser. LC itu mobilnya. Nah, iya, kurang jauh main saya berarti, ya kan? Nah. Oh, Ladies Club. Oh, LC itu Ladies Club, tahu? Ah, gimana ceritanya itu aja nggak tahu. Oke, LC. Nah, jadi kita sebagai orang ketiga bilang, Pak, Bapak tenang dulu aja, nggak bisa kita nilai orang dari depan, Pak. Bapak kerjakan aja tugas Bapak, jaga keamanan, ya kan? Nah, Bapak lakukan aja tugas Bapak, Bapak jaga. Ini kan kita sebagai ikhwah, innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhwaikum, damaikan dua orang yang sedang saling bersuuzon ini. Kita harus damaikan keduanya, ini kewajiban ini. Nah, yang pertama Bapak, yang penting masyarakatnya aman, yang penting aman dari kemalingan. Bapak nggak usah pikirkan itu nanti urusan saya Pak. Soal dia nggak sopan nanti saya ingatkan, soal statusnya apa biar jadi urusan saya, Bu, itu bukan urusan Bapak, tugas Bapak fokus jaga keamanan. Oke cuy, dia akan bilang, oke bos, dah, itu aja. Nah pergi lagi ke CLC nih. Nah, itu kan belum tentu, iya kan. Tapi kan kita harus jinakkan dua-duanya ini.
tanyakan datanya, minta KTP-nya, kartu keluarganya kalau ada, tanyakan pekerjaannya tanpa ada penghakiman sedikit pun. Karena kita belum tahu. Oke? Jangan-jangan dia pulang 2 hari 2 malam dia sambil kerja di tempat orang. Pagi sampai sore dia kerja jadi apa? Pagi sampai malam dia kerja di rumah orang. Banyak yang seperti itu. Banyak banget anak kos nggak pulang-pulang. Iya kan? Nah banyak banget. Tanya dulu tanpa menghakimi. Ternyata nanti benarlah dia LC. Benarlah dia Pajero, benarlah dia itu, baru diingatkan. Nah, apapun pekerjaan kamu di luar, kalau bisa jangan terbaca dengan orang di dalam. Kira-kira bisa diubah nggak polanya seperti itu? Saya bilang begini, bilang aja Pak, yang penting kalau di rumah ini, kalau berpakaian sopan. Kalau mau di luar mau apa dia terserah Pak dia, saya bilang gitu kan. Tapi jangan dulu lah Bapak istilahnya sujud sama dia kan masih baru, bilang gitu. Dan Ya. ibu-ibu datang, iya Bu, kata dia gitu kan. Dibilang gitu. Ya ibu apa? Ibu ada ibu nampak, Ya. dia nampak. Nampak dia ngapain? Ibu cowok kata LC-nya Pak. Dan saya ibu nggak pernah Pak. Saya nggak pernah nengok siapa-siapa gitu. Iya, apapun itu Bu, apapun itu, dia orang baru, tanya dulu datanya, jangan menghakimi. Kalau memang dia tidak bagus orangnya, ya boleh kok di sini ada peraturan seperti ini. Kira-kira kamu mau tidak? Udah cukup. Kalau dia tidak mau, suruh dia pindah. Kalau dia mau ikut, tanpa harus saya nampak Bu, saya lihat Bu, saya ini Bu, itu enggak boleh. Tapi kan itu kan urusan saya punya orang gitu. Ya, itu gibah Bu, enggak boleh. Saya gimana tadi Cak? Enggak, yang tadi itu loh, yang iya saya nampak Bu, saya ini Bu, saya ini Bu, itu Cuma saya bilang kan jangan dulu berprasangka buruk. iya. Tahu sedangkan saya juga belum pernah nampak. Iya, jadi intinya adalah ibu ingatkan dia, ibu tanya datanya, kalau memang dia salah dia ingatkan, kalau terlalu parah salahnya, kasih tahu apa peraturan di kepengurusan kos-kosan dan perumahan itu, kalau dia sanggup tetap di situ, kalau enggak dengan senang hati boleh pindah. Gitu aja kok. Ya, selebihnya jangan dengar-dengar lagi kata orang kiri kanan. Kalau dengar-dengar yang bukan bagian urusan kita, takutnya kita gibah. Enggak ada gunanya itu. Ya, makanya tadi ibu ngaji tuh ada laporan kayak gitu Jah, gitu ya kan. Saya kan jalan kaki kan ke depan. Jadi di stop sama pas security-nya gitu kan sama ibunya kontrakan tuh. Jadi udah seperti itu kan waktunya keluar. Lagi di kontrakan. Ya Jah, makasih Jah. Ya apa harus valid. Ya, yang penting ngomongnya baik-baik. Ketika datang itu jangan langsung menilai. Kamu kok gini? Tapi kok gini? Kok gini nih? Saya kerja kok gini? Tapi kok gitu? Jangan. Jangan menghakimi siapapun. Innallah ahkamul hakimin. Allah hakim yang paling adil. Kalau ternyata dia salah, kasih peraturan di sini seperti ini. Kalau kamu sanggup di sini sama ibu, kalau nggak sanggup boleh pindah daripada nanti terjadi masalah sama kamu ibu nanti kasihan. Masyarakat di sini tidak ada penerimaan soal yang kayak gitu. Kayak gitu kan. Itu kan melatih kita untuk lebih bijak dengan masalah. Bagus itu. Ya kayak gitu caranya. Biar nanti pun saya nggak salah jalan gitu aja. Cara ngomong itu lebih baik. Ya. Nanti ujung-ujungnya masalah yang sama udah bisa diselesaikan. Oke? Cuma jangan cepat menghakimi orang. Nggak boleh. Dimanapun kita berada. Kok dia pendiam ya? Sombong kali pun dia. Cerewet kali dia ya. Iya. Kok dia kaya kali ya? Utang tuh. Oh kok dia miskin ya? Oh malas dia tuh. Kok dia pemalas ya? Apa tuh? Nah enggak bisa. Jadi kacamata kita tidak boleh menilai. Kok dia sedekah ya? Pamer dia tuh. Kok dia gini? Itu enggak boleh. Allahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'irin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahina rabbana bis salam. Wadakhinnal jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jabni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid daini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma stajib du'ana ya Allah, stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, thank you ya yang sudah mampir di akun aku. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini. Sampai ketemu dengan aku lagi nanti di jam 4.30 waktu Indonesia Barat untuk ceramah-ceramah kita, dan yang mau madu bisa beli madunya di jam 1 siang waktu Indonesia Barat dengan Mbak Lavina. Dan ketemu lagi tanya jawab bareng aku nanti malam di jam 6:40, paling lama jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Yang terlambat mampir boleh lihat rekaman live ini di video aku di YouTube aku besok ya. Jadi ceramah hari ini diuploadnya besok. Ceramah hari ini diuploadnya besok di channel YouTube-nya aku. Ustazah DR Nela Luki. Oke, di channel YouTube aku gambar profilnya mirip kayak profil TikTok-nya aku. Oke, thank you ya teman-teman ya yang sudah mampir. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka, natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love you all. Thank you ya guys. Aku tutup dulu ya guys. Bye bye.